KPK menemukan formulir C1 atau rekapitulasi surat suara palsu saat menyelidiki kasus dugaan suap pilkada Akil Mokhtar. Akankah kecurangan pada beberapa pilkada ini akan menular ke pemilu? Dokumen rekapitulasi suara dipalsukan. Apa jadinya pemilu kita kalau ini terjadi? Ancaman kecurangan jenis ini baru ditemukan pada pilkada di daerah. Tetapi siapa yang menjamin kecurangan sejenis tidak bisa masuk ke pemilu? Adalah Muhtar Effendi, orang yang disebut sebagai operator suap, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar, diduga telah memasukkan formulir C1 pilkada. Formulir jenis ini memuat rekapitulasi hasil pilkada. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, temuan tersebut tengah diselidiki KPK, namun pihaknya tidak mau gegabah di dalam pembuktian. Bambang mengatakan apabila benar telah terjadi pemalsuan, maka hal itu sangat berbahaya, mengingat formulir C1 merupakan dokumen penting dalam pilkada. Jika benar-benar terjadi, Bambang mengatakan KPK akan menyerahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Menurut Bambang, dalam pengamanan informasi terkait pemilu harus dibangun sistem pengamanan dari pemilih, ditransformasikan kepada suara dan ujungnya menjadi alat bukti suara. Temuan kecurangan ini didapat saat KPK menggeledah kantor milik Muhtar Effendi, PT Promik Jaya di bulan Desember 2013. Di sana KPK menemukan dan kemudian menyita dokumen terkait pilkada di Sumatera dan menyita mesin pencetak formulir C1 tersebut. Dalam dialog di Berita 1, Komisioner KPU Arief Budiman menyatakan KPU mengantisipasi kecurangan jenis ini dengan menempatkan hologram di formulir C1. Sementara menurut Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, kecurangan sejenis lebih rawan ditemui di pilkada. Sementara pada pemilu lebih banyak ditemui pemalsuan data. Menurut Komisioner KPU Arief Budiman, pemalsuan tersebut bisa dihindari apabila penyelenggara pemilu dan saksi teliti dalam menjalankan tugasnya. Ya, mulai dari pengiriman surat suara, tinta, sampai dengan formulir, itu kan semua ada berita acaranya. Kemudian sampai dengan formulir itu digunakan, selain diberi hologram, itu kan juga ada tanda tangan para pihak yang memang harus membubuhkan tanda tangan di situ. Ya. Ada penyelenggara pemilunya, kemudian saksi-saksi itu juga membubuhkan tanda tangan atau paraf di dalam formulir itu. Nah, ketika terjadi proses sengketa, mestinya ya semua pihak yang berproses dalam sengketa itu memperhatikan betul detail-detail ini, sehingga sebetulnya mudah sekali untuk diidentifikasi mana formulir yang asli dan mana formulir yang palsu, gitu ya. KPK sendiri menurut juru bicaranya Johan Budi tidak bisa terlalu banyak turut campur dalam domain pemilu. Nah, korupsi KPK bisa masuk, tetapi kalau itu terkait dengan penyelenggaraan pemilu misalnya, tentu itu bukan domain KPK. Walaupun belum sepenuhnya terbukti, masyarakat pemilih sepertinya harus waspada dan turut aktif mengawasi pemilu. Bayangkan saja, kalau surat suaranya palsu, rekapnya palsu, caleg atau capres yang terpilih beri janji palsu juga, betapa palsunya bakalan hidup kita ke depan. Tim Liputan, Berita 1.